Proses akuntansi itu mulai dari pencatatan, penggolongan, pengelompokan, sampai tersajinya laporan keuangan berupa laporan neraca maupun laporan laba rugi. Proses pencatatan itulah yang kita kenal dengan namanya jurnal. Nah, setiap peristiwa akuntansi untuk bisa membuat laporan keuangan seperti neraca dan laba rugi, harusnya jurnal itu yang dipahami lebih dulu. Apa yang didebet, apa yang dikredit. Peristiwa akuntansi kita bisa menilai, oh ini debet, ini adalah dikredit. Atau bisa juga ini akan masuk ke dalam pos laporan neraca dan yang ini adalah masuk ke dalam pos laporan laba rugi. Oke teman-teman, masih dalam pembahasan akuntansi perhotelan, di mana kita akan membahas dalam kesempatan ini adalah Jenderal Kasir dengan pembukuannya atau jurnalnya. Baiklah teman-teman, membuat suatu laporan cash flow untuk mengetahui posisi keuangan hotel dalam suatu masa akuntansi yaitu sebulan. Cash flow dibuat itu adalah untuk melihat posisi keuangan hotel dalam satu masa akuntansi yaitu sebulan. Posisi keuangan yang dimaksud adalah bahwa secara finansial mampu menjalankan operasional hotel tersebut. Dari transaksi yang terjadi selama sebulan, baik itu cash on hand maupun rekening koran, rekening bank kita, itu harus dibukukan baik berupa laporan cash flow maupun laporan neraca atau balance sheet. Laporan neraca ini dibuat berdasarkan pengertian dari akuntansi itu sendiri atau sesuai dengan proses akuntansi, yaitu proses pencatatan. Proses pencatatan itulah yang dikenal dengan jurnal. Seperti apa yang kita katakan tadi, di dalam melakukan suatu suatu peristiwa akuntansi itu bisa kita catat, bisa kita lakukan penjurnalan. Jadi proses pencatatan itu kita kenal dengan jurnal. Nah, seorang akuntan mampu membuat laporan neraca itu harus bisa membuat jurnal dari transaksi akuntansi yang terjadi. Akuntan itu untuk menyajikan sebuah laporan neraca ataupun laba rugi, jurnal dari setiap proses akuntansi, peristiwa akuntansi itu harus bisa dibukukan. Apa yang didebet, apa yang dikredit. Selanjutnya, dalam perkembangan teknologi di mana banyak sistem akuntansi, software yang menyajikan, yang memberikan kemudahan di dalam membantu di dalam membuat laporan, sehingga proses akuntansi itu menjadi lebih mudah. Nah, dengan adanya sistem ini yang dibeli oleh hotel-hotel, di setiap perhotelan mempunyai sistem, itu akan memudahkan sekali proses akuntansinya itu. Dari pencatatan langsung bisa dibikin sebuah laporan
keuangan. Jadi prosesnya itu, proses akuntansi bisa dipermudah dengan adanya sistem yang digunakan oleh hotel. Namun secara manual, teorinya itu harus kita pahami. Sehingga apa yang perlu kita lakukan adalah persamaan dasar akuntansi, debit kredit itu yang menjadi dasar kita di dalam membukukan setiap transaksi akuntansi yang terjadi. Teorinya adalah apa yang bertambah di sebelah debit, apa yang berkurang di sebelah debit, apa yang bertambah di sebelah kredit, apa yang berkurang di sebelah kredit. Itu adalah persamaan dasar akuntansi yang merupakan teori dari akuntansi yang harus dipahami dan harus dimengerti. Itu baru bisa membuat sebuah catatan, membuat sebuah laporan keuangan. Kita lanjut teman-teman. Nah, dari contoh rekening koran yang kita bahas dalam pembahasan sebelumnya, kita sudah bukukan ke dalam laporan cash flow. Namun untuk bisa setiap transaksi dalam rekening koran itu masuk ke dalam neraca, di mana posisinya di aktiva lancar, itu rekening koran ini harus kita jurnal. Baru kita contoh dari jurnal ini baru kita akan posting ke sistem. Nah, dari contoh tersebut adalah sebagai berikut. Kita akan belajar menjurnal dari contoh yang disajikan dalam pembahasan sebelumnya. Nah, contoh tersebut mari kita mulai untuk menjurnalnya. Yang pertama, di tanggal 1 Maret itu kita melihat rekening koran ada di setor uang tunai sejumlah 25 juta. Artinya bahwa di setor tunai itu Jenderal Kasir menyetor penjualan cash dari transaksi kemarin. Adanya transaksi penjualan secara cash itu disetor ke bank di hari berikutnya. Maka jurnalnya pada saat Jenderal Kasir menyetorkan ke bank itu adalah debitnya cash. Pada saat Jenderal Kasir menerima dari penjualan cash tersebut, jadi debitnya cash, kemudian kreditnya adalah revenue atau penjualan. Ya, sebesar 25 juta. Ini adalah jurnal umumnya. Namun secara spesifik sebenarnya dijabarkan revenue ini. Revenue kalau biasanya penjualan cash itu di restoran. Jadi revenue F&B. Revenue F&B ini ada tax, ada juga service. Itu yang secara spesifiknya. Namun kita berbicara sekarang contohnya aja adalah langsung ke revenue atau penjualan. Ini jurnal umum, seandainya ada penjualan cash, di kreditnya adalah penjualan. Nah, selanjutnya setelah Jenderal Kasir menerima ini di jurnal seperti ini di sistem, maka cash akan masuk ke dalam neraca, revenue akan masuk ke dalam laba rugi. Setelah itu saat disetor ke bank, jurnalnya adalah debitnya apa? Bukan lagi yang revenue dimasukkan ke dalam debit, enggak. Jadi cashnya akan dikredit, debitnya adalah bank. Bank di debit 25 juta, kreditnya adalah cash.
25 juta. Jadi laporan neraca di account cash itu akan menjadi 0. Ini dia berubah account ke dalam account bank. Kalau di neraca kita lihat cashnya sudah balance 0 dan account yang akan bertambah adalah bank. Itu yang di neraca yang akan kelihatan seperti itu. Nah, ini jurnal ini harus, peristiwa akuntansi ini harus bisa kita bukukan. Apa yang didebet, apa yang dikredit, apa yang didebet, apa yang dikredit. Itu harus kita pahami. Transaksi yang kedua, di tanggal 1 Maret juga di rekening koran itu terdapat pembayaran atas penjualan dengan kredit card. Dalam suatu proses di hotel, penerimaan uang itu ada berbagai macam fasilitas yang diberikan kepada tamu. Salah satunya adalah dengan penggunaan kartu kredit card. Tanggal 1 Maret itu ada pemasukan dengan penjualan dengan membayarnya adalah kredit card. Jurnalnya apa? Apa yang didebet? Debetnya adalah kredit card. Account kredit card ini muncul juga di neraca. Atau kalau ini account kredit card, lebih sering kita melihat di agingnya AR, account receivable, karena penerimaan dari penjualan atas konsum atau atas menginap di hotel dengan menggunakan kartu kredit, dia akan menunjukkan adalah piutang kredit card. Jadi kredit cardnya yang akan muncul di AR nantinya sebesar 6 juta. Ini akan muncul di neraca, khususnya di account receivable. Kreditnya apa? Tetap revenue atau penjualan. Nah, ini akan masuk ke laba rugi. Penjualan ini akan diakumulasi setiap ada transaksi penjualan atau adanya revenue sebesar 6 juta. Nah, langkah selanjutnya, setelah transaksi ini kemudian dibayar oleh bank penerbit kartu, itu masuk ke rekening bank kita, bank hotel. Apa yang dilakukan? Debetnya apa? Debetnya adalah bank karena dibayar oleh bank melalui transfer. Bank bertambah di sebelah debit. Bertambahnya ini masuk ke dalam neraca. Jadi akun bank dalam neraca akan bertambah lagi 6 juta rupiah. Apa yang dikredit? Dikredit adalah kredit card. Karena kredit card ini akan dipayment oleh account receivable. Jadi dia 6 juta, kredit cardnya didebet berupa piutang, kemudian setelah pembayaran dikreditkan dia kredit card itu sebesar 6 juta. Jadi debit kredit card ini menjadi balance 6 juta. Jadi account banknya yang akan bertambah. Transaksi berikutnya adalah di tanggal 1 supplier X mencairkan cek atau bilet giro yang dibayarkan oleh hotel sebelumnya. Supplier X akan melakukan collect payment ke hotel. Account payable memberikan cek atau BG. Saat account payable memberikan cek atau BG, apa yang di jurnal? Jurnal di debitnya adalah supplier X. Supplier X ini adalah hutang. Kalau sudah dibayar oleh account payable, supplier X berupa piutang, berupa hutang,
ini di payment itu akan munculnya di sebelah debit, karena sebelumnya menjadi hutang adalah di sebelah kredit. Kalau hutang berkurang itu di sebelah debit, jadi dia muncul di debit sebesar Rp2.500.000. Apa yang dikredit? Karena account payable baru melakukan payment ke sistem, belum dia masuk ke bank. Karena yang berhak membalancing bank itu adalah, yang berhak mengeluarkan uang itu adalah general kasir. Jadi account payable dikreditnya adalah AP clearance sebesar 2.500.000. Nah, AP clearance ini adalah account pembantu seperti apa yang kita jelaskan dalam pembahasan account payable. Itu harus dia di 1 bulan itu nilainya harus 0, karena dia tidak masuk ke dalam neraca nantinya. AP clearance harus clear, dia 0, dia tidak boleh ada angka di AP clearance. Saat supplier ini kemudian mencairkan cek ini ke bank, maka general kasirlah yang akan menjurnalnya. Jurnal yang dilakukan oleh general kasir adalah berarti banknya akan berkurang. Berkurangnya bank karena adanya supplier yang menarik cek atau BG. Kalau berkurang, kalau hutang itu berkurang di sebelah debit, kalau bank berkurang di sebelah kredit. Nah, itu persamaan dasar akuntansi. Di sinilah pentingnya melihat kalau prosesnya seperti ini. Nah, debitnya apa? Debitnya adalah AP clearance. AP clearance sebesar 2,5 juta yang awalnya dikredit, kemudian oleh general kasir akan menjadi dibawa ke debit dan kreditnya adalah bank. Bank akan berkurang di sebelah kredit. AP clearance inilah yang di balance supaya dia 0. 2,5 juta ini di balance, di balancing. Sampai di sini pemahaman, mudah-mudahan pembahasan ini teman-teman bisa pahami. Saya yakin karena jurnal ini adalah jurnal umum yang harus kita ketahui kalau mau belajar di dalam menyajikan sebuah laporan keuangan, membuat sebuah laporan keuangan. Selanjutnya, transaksi berikutnya adalah di tanggal 2 Maret ada pembayaran deposit dari travel agent A melalui bank transfer. Kalau deposit itu disetor, berarti dia belum menggunakan tamunya. Berarti tamunya belum check in. Kalau belum check in, itu kita bukukan seperti apa? Berarti apa yang bertambah itu aja dulu kalau melalui bank transfer. Berarti yang bertambah debit adalah bank adalah 10 juta. Apa yang dikredit? Karena uang ini belum digunakan, tamu belum check in, berarti dia adalah deposit. Berarti account kreditnya adalah deposit travel agent A sebesar 10 juta rupiah. Pentingnya di sini harus cantumkan travel agentnya, nama travel agent, sama halnya dengan supplier. Nama supplier lah yang akan tercantum, supaya kalau kita menggunakan uang dari travel agent A ini tepat pada saat tamunya menggunakan 10 juta ini, supaya tidak melenceng. Yang punya deposit travel agent A, yang kita payment adalah travel agent B. Itu akan menyulitkan kita kalau ini peristiwanya ini sudah berlarut-larut. Makanya untuk memunculkan deposit itu harus travel agentnya yang punya deposit gitu loh. Kalau individual, orangnya
umpamanya budi, ya budi harus masuk sebagai deposit gitu loh. Pada saat budi menggunakan depositnya, account receivable tidak lagi bingung, oh ini adalah punyanya budi. Jadi budilah yang berhak menggunakan. Itu sebagai bayangan bagi teman-teman ya. Nah, selanjutnya karena ini masih berupa deposit ya tidak diapa-apakan lagi. Yang jelas bagi Jenderal Kasir sudah ada penambahan dari bank, akun bank yang bertambah ya. Jadi rekening kita di bank, hotel itu di bank itu akan bertambah lagi 10 juta rupiah. Begitu pula nantinya di neraca harus bertambah 10 juta rupiah. Nah itu. Selanjutnya transaksi di tanggal 3 Maret supplier Z mencairkan cek atau BG yang dibayar sebelumnya. Ya sama halnya seperti tadi, debitnya adalah supplier Z sebesar 15 juta, kreditnya adalah AP clearance. Nah saat supplier Z itu melakukan pencairan ke bank, jurnalnya adalah AP clearance di debit dan kreditnya adalah bank. Karena account bank akan berkurang karena adanya penarikan cek atau biliet giro dari supplier Z. Ini transaksi yang kelima, sudah paham, pasti sudah paham teman-teman. Nah selanjutnya di tanggal 3 juga terjadi penarikan oleh Jenderal Kasir untuk menambah peti cash. Karena kita melakukan transaksi di bawah 1 juta ataupun di atas 1 juta di bawah 5 juta itu bisa menggunakan peti cash. Jadi untuk menambah peti cash ini biasanya Jenderal Kasir juga melakukan penarikan ke bank. Penarikan ke bank oleh Jenderal Kasir untuk menambah peti cash, debitnya apa? Debitnya pasti peti cash sebesar 5 juta dan kreditnya apa? Bank yang berkurang karena adanya penarikan. Jadi dia akan berpindah kalau dalam neraca itu bank ini nilainya 5 juta ini berkurang, bertambahnya adalah di peti cash. Itu hanya pemindahan dari akunnya, namun harus di jurnal karena penggunaan daripada peti cash nantinya akan dibukukan ya, akan membuat seperti cash flow juga. Nah itu teman-teman, dari transaksi rekening koran kita berusaha untuk membuat jurnal. Dari jurnal inilah nanti kita akan melihat bagaimana di pengaruhnya dari jurnal-jurnal ini, dari peristiwa akuntansi ini ke dalam laporan neraca maupun laporan dari laba rugi itu. Nah dari rekening koran tersebut Jenderal Kasir akan membukukan seperti itu. Kemudian akan diposting ke sistem dan akan masuk sesuai dengan posnya masing-masing. Akun bank, akun piutang, akun cash, akun peti cash akan mempengaruhi laporan neraca. Begitu pula penjualan akan mempengaruhi laporan laba rugi. Dari jurnal-jurnal yang dibuat tadi oleh Jenderal Kasir, pos-pos mana yang akan mempengaruhi laporan neraca dan pos-pos mana yang akan mempengaruhi laporan laba rugi itu akan terlihat dengan jelas. Kemudian ini diposting ke sistem, sistemlah yang akan melakukan ke subnya masing-masing, ke posnya masing-masing. Namun teorinya seperti itu, bagaimana bank bertambah, bagaimana bank berkurang. Itu teori dari akuntansi yang terjadi. Selanjutnya rekening koran dan jurnal yang terposting ke sistem tersebut harus balance. Jadi antara rekening koran di jurnal, kemudian jurnal ini akan masuk ke pos neraca, neraca akan kelihatan di akun bank ataupun akun cash, akun petty cash. Itu akun bank ini harus balance,
harus balance sehingga antara laporan bank itu menjadi akurat dengan data pendukungnya. Data pendukungnya adalah rekening koran itu. Kalau terjadi audit bagaimana laporan bank ini di neraca, itu bisa dibuktikan dengan data pendukungnya yaitu rekening koran. Apapun yang tercatat di dalam neraca tentang akun bank itu harus balance dengan rekening koran, sehingga kalau terjadi audit tidak akan pernah ditemukan temuan mengenai adanya korupsi karena antara rekening koran dengan akun bank yang di neraca itu tidak balance. Itu akan bisa menjadi temuan. Makanya itu harus balance, harus dibalancing setiap bulan, harus balance. Nah itu teman-teman, mungkin pembahasan kita kali ini cukup sampai di sini. Seandainya menemukan kesulitan dari apa yang kita bahas, mari kita berdiskusi, tentunya menuliskan di kolom komentar. Kita akan bahas bersama. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dari apa yang kita bahas kali ini. Mohon di-like, dan bagi yang belum subscribe, di-subscribe dan di-share ke semua saudara-saudara dan semua teman-teman, sehingga apa yang kita bahas bisa memberikan manfaat. Saya pun akan bersemangat dalam menyampaikan materi dari akuntansi perhotelan itu. Kita akan bertemu pada pembahasan berikutnya.